diseminasi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Andes Agus Margono, selaku Kepala SMK Negeri 1 Mojosongo, yang kami hormati Bapak Muhammad Haryadi Sarjana Pendidikan, selaku Ketua MGBK Kabupaten Boyolali, yang kami hormati Ibu Prita Widyastuti Sarjana Psikologi, selaku pemateri pagi hari ini, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru peserta diseminasi yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti diseminasi Bintek Guru BK dalam rangka menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan gembira pada pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu, serta akan selalu kita nantikan syafaatnya di zamanil akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan saya Fahrinda untuk memandu diseminasi pagi hari ini. Sebelum acara saya mulai, izinkan saya membacakan peraturan yang harus ditaati selama diseminasi berlangsung. Yang pertama, Bapak Ibu peserta dimohon untuk dapat menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung. Yang kedua, setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan mengaktifkan fitur raise hand atau tuliskan pertanyaan di kolom chat. Yang ketiga, di akhir sesi webinar, panitia akan membagikan link presensi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita awali kegiatan diseminasi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara diseminasi pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua MGBK Kabupaten Boyolali kepada Bapak Muhammad Haryadi Sarjana Pendidikan, disilakan. Terima kasih, Bu Anissa Rendra. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman anggota SMK Kabupaten Boyolali yang berbahagia, marilah yang pertama dan yang utama kita tidak henti-hentinya untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Allah SWT yang telah memberikan beberapa kenikmatan pada kita, baik berupa nikmat sehat, sempat, dan umur panjang, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita dapat bersama-sama melakukan kegiatan diseminasi bimbingan teknis untuk guru BK dalam rangka menciptakan sekolah aman, nyaman, dan gembira. Di mana beberapa waktu yang lalu, beliau Bu Prita ditunjuk langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewakili Boyolali bersama teman-teman guru BK dari SMP dan SMA melakukan bimbingan teknis atau bintek di Surabaya selama kurang lebih 1 minggu. Sehingga seperti biasa, manakala ada teman guru yang melaksanakan bintek, itu biasanya diberikan tugas atau kewajiban untuk menularkan kepada teman-teman yang ada di daerahnya masing-masing. Sehingga pada kesempatan ini, marilah kita ikuti bersama-sama untuk bisa menerima materi dari beliau Ibu Prita Widyastuti yang telah didapat dari bintek beberapa waktu yang lalu. Yang selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu peserta diseminasi ini, wabil khusus teman-teman anggota MGBK SMK Kabupaten Boyolali yang telah berkenan mengeluangkan waktunya di dalam kesibukannya, sehingga pada kesempatan ini ikut mensukseskan acara ini. Dan mudah-mudahan jerih payah Bapak Ibu akan diganti yang lebih banyak, baik itu berupa rezeki, kesehatan, kebahagiaan, dan kerukunan dalam berumah tangga oleh Allah SWT. Allahumma amin. Untuk selanjutnya, kami mengucapkan selamat mengikuti acara diseminasi ini, dan kami harap Bapak Ibu bisa fokus dan konsentrasi untuk mengikuti sampai akhir acara. Saya kira
demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebenarnya. Akhirul salam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Arif Haryadi, Sarjana Pendidikan atas sambutannya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tiba waktunya masuk dalam acara inti pagi hari ini, yakni pemaparan materi menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan gembira. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sedikit profil dari pemateri kita pagi hari ini. Nama Ibu Prita Widyastuti, Sarjana Psikologi. Alamat Teras, instansi kerja SMK Negeri 1 Mojosongo. Dan beliau memiliki hobi yaitu jalan-jalan. Mari Bapak Ibu, kalau ada waktu luang kita bisa ngajak Bu Prita untuk jalan-jalan. Karena memang beliau itu hobinya jalan-jalan. Benar gitu Bu Prita ya? Betul sekali Ibu Hanifah. Selamat pagi Bu Prita, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah hari ini kami dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Apakah sudah siap berbagi dengan Bapak Ibu hebat pagi hari ini, Bu? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Baiklah, Bapak Ibu hebat, mari kita simak pemaparan materi dari Ibu Prita Widyastuti, Sarjana Psikologi. Kepada Ibu Prita, waktu sepuluhnya kami haturkan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Bu Hanifah selaku MC hari ini. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Mojosongo, yang kami hormati Bapak Ketua MGBK Kabupaten Boyolali, Bapak Muhammad Haryadi, Sarjana Pendidikan, dan yang terhormat Ibu Veronika selaku Ketua MGBK Kabupaten Wonogiri, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru BK Bapak Ibu Guru BK tingkat SMK Kabupaten Boyolali dan Wonogiri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga di kesempatan hari ini kita bisa berada di ruang Meet untuk melakukan dan menerima materi diseminasi dari kami. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita tunggu nanti di akhir zaman. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti Meet yang kami adakan. Kami tahu hari ini masih dalam hari libur, mungkin ada yang cuti, nggih, anak-anak libur, Bapak Ibu banyak yang cuti, dan Bapak Ibu sudah meluangkan banyak waktu untuk kami untuk mengikuti kegiatan hari ini. Langsung saja ya Bapak Ibu, sebenarnya kegiatan ini bukan kegiatan untuk menggurui atau apa, tapi kita saling sharing sama-sama, belajar sama, sehingga ilmu yang kita dapat kita bisa bagikan kepada banyak orang, dan mungkin nanti ilmu yang Bapak Ibu punya bisa sharing di sini juga nantinya. Diseminasi ini merupakan serangkaian RTA yang harus kami lakukan ketika kami mengikuti BIMTEK Guru BK dalam rangka menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan gembira Region 2 di Surabaya. Langsung saja ya Bapak Ibu, saya share untuk materinya. Nah, ini materinya. Jadi hari ini kita lakukan diseminasi hasil BIMTEK Guru BK Region 2 dalam menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan gembira. Latar belakang pendahuluannya dari kegiatan BIMTEK ini adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Abdul Mu'ti berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia, termasuk yang berada di daerah tertinggal, mendapatkan pendidikan yang bermutu. Visi besarnya adalah berusaha untuk memenuhi hak sipil setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk penguatan pendidikan karakter, program ini bertujuan untuk mengembangkan karakter anak Indonesia sejak dini melalui bimbingan konseling dan pendidikan meliputi konseling atau BK dan guru agama, pengangkatan guru BK baru, dan penguatan pendidikan karakter melalui kebiasaan positif. Nah, yang di data kekerasan sangat meningkat tajam ya Bapak Ibu, dan kita sering berita banyak sekali sekolah-sekolah yang mengalami kasus-kasus kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, kemudian perundungan, kemudian kekerasan seksual, dan yang lain masih banyak lagi. Nah, kemudian dampak dari kekerasan itu ada banyak sekali, yaitu menghambat pencapaian prestasi akademik atau karir korban, kemudian kehilangan kesempatan melaksanakan pendidikan atau pekerjaan dengan optimal korban, kemudian berpotensi menyebabkan korban peserta didik keluar sekolah sebelum waktu kelulusan, pendidik dan teknik kehilangan mata pencaharian di dunia pendidikan, dan mendiskreditkan posisi suatu pendidikan. Kenapa dampak kekerasan ini jadi tidak hanya melibatkan siswa saja, tetapi seluruh warga yang ada di sekolah, baik itu guru, tenaga guru, karyawan, kepala sekolah, dan tenaga-tenaga teknis yang lainnya yang berada di satuan pendidikan. Dampaknya sangat dahsyat sekali, sebut bisa putus sekolah dan bisa saja tenaga pendidikan, guru juga kehilangan mata pencahariannya. Dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di sekolah, maka langkah dan strategi untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan gembira ada beberapa langkahnya. Yang pertama adalah penerapan disiplin positif, yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Yang kedua adalah pembentukan TPPK. TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. TPPK sekolah merupakan sebuah tim yang dibentuk di lingkungan pendidikan dengan tujuan utama melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan di sekolah. Yang selanjutnya adalah pencegahan kekerasan di dunia maya melalui keadaban digital. Adalah norma perilaku yang mendorong pengguna teknologi digital untuk saling menghargai dan bertanggung jawab dalam berkomunikasi secara virtual. Keadaban digital juga dapat diartikan sebagai kewarganegaraan digital, yaitu konsep yang mendorong warga digital untuk menggunakan teknologi dengan baik dan bertanggung jawab. Adalah keterampilan yang dapat membantu seseorang dalam kondisi sulit atau tertekan untuk merasa tenang dan didukung. DPA atau dukungan psikologis awal dapat membantu seseorang mengatasi masalah atau tantangan dengan lebih baik. Yang kelima, memahami potensi bakat, minat peserta didik. Dengan memahami potensi bakat dan minat, diharapkan seorang guru dapat memberikan treatment yang tepat dalam proses pembelajaran dan meminimalisir konflik. Yang keenam adalah memahami hak dan lingkungan tumbuh kembangnya. Memahami hak anak adalah memahami bahwa anak memiliki hak khusus sebagai warga negara yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
Itu tadi Bapak Ibu beberapa materi yang nanti akan kita bahas, nggih. Untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang penerapan disiplin. Bapak Ibu guru, mungkin di antara Bapak Ibu guru yang mengikuti Meet hari ini sudah begitu hafal nggih, apa itu disiplin positif. Apalagi Bapak Ibu guru yang sudah menjadi guru penggerak atau mungkin ikuti diseminasi dari guru penggerak, biasanya disiplin positif ini sudah dibahas. Bapak Ibu, apakah ada yang tahu disiplin positif itu apa? Bisa mengangkatkan tangan. Nggak ada ya? Mungkin Bu Hanifah yang sudah pernah mengikuti guru penggerak? Atau Pak Edi mungkin? Pak Edi juga pernah ikut jadi guru penggerak, nggih? Monggo Pak Edi atau Bu Hanifah? Biar Meet hari ini nggak kaku ya. 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 Monggo Ibu dulu peserta apa itu diseminasi pagi hari ini. Mungkin ada yang mau menjelaskan terlebih dahulu, silahkan. Biar suasana kita cair, tidak tegang ya Bu Prita ya. Iya, betul. Oh, siapa Bu Mariati? Silahkan Ibu Mariati. Ya, terima kasih. Mungkin disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Mungkin itu yang menurut saya ya, Bu Prita ya, mungkin bisa dilengkapi lebih banyak lagi. Iya, mungkin ada yang lain, tepuk tangan buat Bu Mariati. Masya Allah, tepuk tangan untuk Bu Mariati. Kalau sudah dipancing satu gini, biasanya nanti ramai Bu Prita. Monggo Bapak Ibu yang lain, silahkan tunjukkan. Ada Ibu Fitri Ananda yang raise hand. Monggo Ibu Fitri. Mungkin Bu Fitri baru sibuk ya ini karena disambi dengan kegiatan tema. Oh ya, monggo Bu Fitri. Oke, keren. Tepuk tangan buat Bu Fitri. Ada satu lagi nih Bu Prita. Ya. Pak Muhyasin. Silahkan Bapak. Ya, disiplin positif adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga melaksanakan kedisiplinan itu dengan senang hati. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Bapak. Sudah ramai ya Bu Prita? Iya, sudah ramai. Biar tambah ramai lagi ya, mungkin ada ice breaking. Ya, mungkin ada ice breaking dari kami, nggih, Bapak Ibu. Nanti tolong dibuka mikrofonnya. Kalau saya bilang siapa kita? Guru BK. Terus guru BK cerdas, berkarakter, bisa diandalkan. Seperti itu nggih Bapak Ibu? Bisa? Latihan dulu Ibu. Coba latihan dulu. Siapa kita? Guru BK. Guru BK. Guru BK. Ya, guru BK cerdas, berkarakter, bisa diandalkan. Seperti itu nggih? Bisa Bapak Ibu? Cerdas, berkarakter, bisa diandalkan. Ya, oke. Mohon untuk dibuka mikrofonnya biar kita lebih santai ya. Soalnya saya tadi juga agak sedikit tegang bersama guru-guru MGBK Kabupaten Boyolali dan Wonogiri. Kebetulan baru pertama melakukan Meet. Sudah siap Bapak Ibu untuk ice breaking-nya? Ya. Siap. Siapa kita? Guru BK. Guru BK. Cerdas, karakter, bisa diandalkan. Bisa diandalkan. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi untuk disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, harapannya tidak
terjadi kekerasan di lingkungan sekolah sehingga kekerasan dapat dihindari. Nah, disiplin positif ini itu ada 7 prinsip. Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran internal, bukan kontrol dari luar. Yang kedua adalah konsekuensi logis, jadi bukan hukuman. Konsekuensi logis ini tentunya adanya kesepakatan. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah menerapkan di masing-masing satuan pendidikan, terutama di kelasnya masing-masing yang diampu. Jadi setiap tahun ajaran baru itu biasanya di setiap kelas itu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dimunculkan, yang didiskusikan dengan para siswa yang ada di kelas tersebut. Nanti dari kesepakatan atau keyakinan yang telah dibuat tersebut, nanti jika ada siswa yang melanggar dari keyakinan yang telah dibuat, maka akan diberikan konsekuensi yang telah disepakati. Jadi dihindari hukuman ya Bapak Ibu kalau sekarang. Jadi misalnya ketika membuat kesepakatan menghargai guru dan teman ketika KBM berlangsung, ketika ada siswa yang ramai, misalnya ketika guru menerangkan, berarti ada kesepakatannya apa? Misalnya meminta maaf kepada Bapak Ibu guru yang mengajar, kepada teman-teman di kelas pada saat itu juga, misalnya seperti itu. Jadi bukan hukuman. Kalau hukuman kan misalnya disuruh keluar, itu kan hukuman. Kamu nggak usah ikut pelajaran saya, seperti itu kan namanya hukuman. Seperti itu, nggih. Kemudian yang ketiga adalah dorongan bukan hadiah. Jadi motivasi bukan suatu hadiah. Jika ada siswa kita berhasil mengerjakan suatu tugas yang diberikan oleh kita, Bapak Ibu, atau berhasil menjawab pertanyaan yang telah kita berikan, berikanlah dorongan atau motivasi, misalnya keren, bagus, tepuk tangan. Jangan berikan hadiah. Kalau kita memberikan hadiah, nanti efeknya akan kurang bagus. Anak menjawab pertanyaan karena hadiah. Jadi ketika ada guru yang tidak memberikan hadiah, anak tersebut cenderung dikhawatirkan, cenderung tidak akan menjawab pertanyaan, seperti itu. Koneksi sebelum koreksi. Nah, ini sering kali kita gunakan dalam layanan BK. Jadi kita harus melakukan koneksi terlebih dahulu kepada siswa-siswa yang mempunyai masalah atau siswa-siswa yang memang ingin konsultasi kepada kita. Jangan koreksi. Jadi ketika anak belum mengerjakan tugas sampai berminggu-minggu sehingga guru mapelnya marah, sehingga diberitahukan kepada kita harus melakukan koneksi terlebih dahulu. Jangan koreksi, jangan langsung bilang kamu tidak mengerjakan tugas ya, jangan seperti itu. Tetapi harus bisa membangun hubungan dengan siswa. Nah, ketika melakukan koneksi ini, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Sama, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Boleh Ibu tahu kesalahan kamu apa? Seperti itu namanya menstabilkan identitas. Jadi kita membuat anak itu tidak merasa mutlak bersalah, tetapi kita mengiring anak itu mencoba untuk mengakui kesalahan yang telah mereka lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi saya sudah mengatakan bahwa keyakinan biasanya telah dibuat di suatu kelas atau di suatu sekolah yang digunakan untuk menerapkan disiplin positif yang nantinya akan membentuk budaya positif di sekolahan tersebut. Menanyakan keyakinan, misalnya kamu tadi mengatakan, bercerita bahwa akhir-akhir ini kamu tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik sehingga dimarahin oleh guru mata pelajaran matematika. Kemudian kita tanya, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, seperti itu. Nanti anak akan bercerita, kira-kira keyakinan apa yang dia langgar. Ketika anak lupa, kita mencoba mengingatkan kembali. Coba diingat-ingat, keyakinan di kelas kamu apa saja toh, seperti itu. Nanti anak akan mencoba mengingat-ingat. Pasti anak itu akan teringat apa yang telah mereka sepakati bersama. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian anak akan mengatakan bahwa, iya Bu, saya merasa salah. Kemudian kita mengatakan
ya, kamu merasa salah. Kira-kira tindakan apa yang ingin kamu lakukan agar kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu, seperti itu. Kemudian pasti dia akan menjawab, saya akan mengerjakan tugas tepat waktu, Ibu, seperti itu misalnya, nggih. Saya akan mengerjakan tugas tepat waktu. Mulai kapan? Seperti itu. Oh ya, bagus. Dengan cara apa? Mulai kapan? Seperti itu. Nanti dia pasti akan menjawab. Nah, di akhir nanti kita bisa mengatakan, oke, nanti Ibu pantau ya perubahan yang kamu lakukan agar kamu memiliki masa depan yang lebih baik, seperti itu. Itu namanya koneksi sebelum koreksi. Jadi kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Kemudian yang kelima adalah memahami bukan menghakimi. Nah, ini kita harus memahami bagaimana kondisi anak, kenapa anak itu melakukan suatu kesalahan, bukan langsung menghakimi. Ketika anak terlambat, kita langsung marah, jangan deh. Kita harus bertanya terlebih dahulu kenapa anak tersebut sampai terlambat. Nah, ketika nomor 5 ini kita juga bisa menggunakan posisi kontrol yang manajer. Jadi ketika menjadi guru BK, kita harus menggunakan sebisa mungkin menggunakan sistem kontrol manajer, karena posisi kontrol itu ada banyaknya, ada posisi kontrol sebagai manajer, kemudian ada penghukum sebagai teman, dan masih banyak, ada 5 ya. Ya, yang paling bagus adalah menggunakan posisi kontrol manajer. Manajer itu jadi kita berusaha untuk memahami anak dengan baik tanpa memposisikan anak itu sebagai teman dan tanpa membuat takut siswa tersebut atas kesalahan yang kita lakukan. Jadi bukan menghakimi seperti itu. Kamu salah, kamu terlambat. Pasti kamu tadi berangkat kesiangan. Jangan seperti itu. Kita harus menggali, memahami latar belakang dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian kendalikan diri, bukan kontrol orang lain. Jadi jangan mengontrol orang lain. Kita harus berusaha mengendalikan diri kita sehingga orang-orang yang kita mencari infonya itu bisa menceritakan dengan rileks, dengan tenang, dengan hati yang senang. Kemudian lakukan ya Bapak Ibu, jadi guru BK, bagaimana sih jadi guru BK yang lembut dan tegas itu? Biasanya lembut identik dipasangkan dengan yang lemah gitu ya, lemah lembut. Kemudian tegas biasanya dipasangkan dengan keras. Tapi ini gimana lembut dan tegas? Jadi kalau lembut dan tegas ini dua-duanya mendapatkan keberhasilan atau kemenangan, dua-duanya mendapatkan kesenangan. Misalnya guru ketika mau masuk kelas sudah bel melihat anak-anaknya masih bermain di taman. Ketika anak-anak diingatkan, anak-anak ini bel sudah berbunyi loh. Ini pelajaran ibu atau bapak guru, ayo masuk. Kadang kan ada anak yang bilang, sebentar ibu, sebentar bapak, nanggung nih untuk buat mainan, 5 menit aja. Pasti terkadang kan kita langsung berkata keras, ayo mau ikut enggak, seperti itu. Kalau enggak, tiba-tiba kita masuk, kita tutup pintu, anak kan pada lari-lari. Ini namanya yang keras. Kalau yang lembut dan tegas, kita kan biasanya kalau ke sekolah pakai jam tangan, itu kita bisa perlihatkan jam tangan kita dengan menunjuk tangan kita, menunjuk jam tangan, kemudian kita masuk ke kelas seperti ini. Anak-anak pasti, ayo anak, ini sudah waktunya pelajaran Bapak loh, seperti itu, atau pelajarannya Ibu loh, sambil Bapak Ibu masuk kelas. Kemudian pasti anak-anak akan mengikuti apa yang Bapak Ibu perintahkan. Kemudian ketika di kelas, Bapak Ibu mengatakan bahwa terima kasih anak-anak, hari ini kalian sudah menuruti apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu. Nah, dalam konteks ini tentunya Bapak Ibu guru akan merasa berhasil, senang, dan anak-anak pun juga berhasil. Karena apa? Mereka mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan tidak bermain di taman, seperti itu. Ini disiplin positif ini sebenarnya materi yang sangat menarik sekali di BIMTEK kemarin, Bapak Ibu. Disiplin positif ini sebenarnya ada bukunya, tetapi nggak ada materinya. Jadi ketika kita minta materi dari pihak pemateri, yaitu Irfan Amali. Irfan Amali itu adalah pembuat buku
disiplin positif, ada 7 prinsip disiplin welas asih tanpa hadiah dan hukuman. Itu beliau memaparkan materi, tetapi tidak memberikan PowerPoint-nya, dan sebagai penggantinya ada buku yang dibagikan kepada kami. Nanti kalau Bapak Ibu berminat, nanti bisa pinjem ya, bisa pinjem atau digandakan atau bagaimana, karena kami juga berusaha untuk meminta PowerPoint tetapi tidak dikasih dengan alasan karena ada hak ciptanya. Sebagai pengganti kami dikasih buku dan sangat menarik sekali, dan itu pas sekali dengan guru BK ketika mendidik putra-putrinya yang berada di sekolah maupun di rumah, karena ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mendidik anak-anak seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu berminat bisa japri saya, tapi juga harus ketemu karena saya juga punyanya cuma satu, kemudian saya gandakan untuk perpus dan untuk BK, seperti itu. Okay. Kemudian untuk materi kedua adalah pembentukan TPPK dan satuan tugas. Pembentukan TPPK adalah tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, ini pengertian TPPK dan satuan tugas. Nah, TPPK adalah tim yang dibentuk satuan pendidikan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kemudian satuan tugas adalah tim yang berfungsi sebagai koordinator pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di tingkat daerah. Jadi Bapak Ibu, untuk perbedaan TPPK dan satuan tugas itu adalah TPPK itu menangani kasus-kasus kekerasan yang berada di lingkungan satuan pendidikan. Kalau satuan tugas itu menangani kasus kekerasan yang melibatkan 2 satuan pendidikan. Seperti itu, yang berada di tingkat daerah. Kalau untuk SD dan SMP mungkin dinas kabupaten, untuk kita mungkin dinas provinsi. Kemarin kami sudah menanyakan, karena sebelum saya melakukan diseminasi dengan Bapak Ibu, kami juga telah melakukan diseminasi dengan TPPK yang ada di sekolah kami. Memang TPPK-nya itu sudah terbentuk, kemudian dan satuan tugas juga sudah ada. Biasanya satuan tugas tersebut membuatkan link, ada link pengaduan, di mana link tersebut bertujuan untuk merekap informasi kasus kekerasan yang ada di lingkungan daerah atau di tingkat daerah, seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah paham perbedaan antara TPPK dan satuan tugas? Sudah Bapak Ibu? Mungkin saya memberikan suatu kuis ya, untuk mengetes apakah Bapak Ibu sudah paham apa belum. Saya khawatir kalau belum paham. Misalnya ada kasus bahwa jadi TPPK dan satuan tugas ini tidak hanya mengurusi siswa saja ya, jadi mengurusi perilaku atau kasus kekerasan yang ada di satuan pendidikan ataupun di luar satuan pendidikan yang melibatkan semua warga sekolah. Jadi tidak hanya siswa saja, jadi bisa guru, bisa kepala sekolah, bisa karyawan, seperti itu. Misalnya saya beri contoh ya, Bapak Ibu guru, ini hanya contoh ya, Bapak Ibu guru bertengkar dengan rekan sejawat, dan pertengkaran itu sampai melibatkan kekerasan psikis misalnya. Itu yang menangani siapa Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Ya, betul, TPPK. Kenapa TPPK? Karena masih berada di satuan pendidikan. Saya contohkan lagi, misalnya siswa kelas 10 multimedia pulang sekolah berkelahi dengan siswa kelas 11 TKR dengan sekolah lain misalnya. Itu yang mengurusi satuan tugas apa TPPK? Satuan tugas. Oke, betul, satuan tugas. Kenapa satuan tugas? Karena melibatkan 2 instansi yang berbeda. Misalnya lagi, ada Bapak Ibu guru yang bersetegang dengan kepala sekolahnya sampai menimbulkan
kekerasan fisik misalnya. Ini hanya misal ya Bapak Ibu, jadi jangan terlalu jauh berpikirnya. Ini hanya misal bagaimana menyelesaikan kasusnya seperti itu. Jadi harus ditangani oleh siapa? Kira-kira ditangani siapa Bapak Ibu ketika ada Oke, satuan tugas. Bu Mariati, kenapa satuan tugas Bu Mariati? Alasannya? Karena kita di bawah ibaratnya di provinsi ya, itu ada masalah seperti itu harus ditangani oleh satuan tugas yang ada di provinsi. Oke, betul sekali Ibu Mariati. Jadi kalau ketika ada guru dan kepala sekolah berselisih, itu adalah yang menangani satuan tugas. Kenapa? Alasannya karena kepala sekolah adalah penanggung jawab dari TPPK di satuan pendidikan. Jadi tidak mungkin beliau akan mengambil keputusan terhadap kasus yang berada di sekolah karena beliau berada di tingkat yang paling tinggi. Dan dikhawatirkan jika beliau mengambil keputusan akan terjadi relasi kuasa. Jadi relasi kuasa itu adalah suatu relasi di mana keputusan itu diambil karena jabatan atau karena posisi yang lebih tinggi, seperti itu. Dikhawatirkan nanti kurang bijaksana, seperti itu. Relasi kuasa ini bisa terjadi antara siswa yang senior ke junior juga, seperti itu, okay? Bapak Ibu. Jadi sudah paham tentang siapa saja yang mengurusi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, okay? Kita lanjutkan. Nah, pembentukan TPPK dan satuan tugas. UPT, Unit Pelaksana Teknis Kemendikdasmen, dapat mengambil peran dalam mencegah dan penanganan kekerasan. Yang pertama, mengadvokasi Dinas Provinsi dan Kota Kabupaten untuk membentuk satuan tugas. Memastikan satuan pendidikan tempat bertugas telah membentuk TPPK. Ketiga, jika TPPK di satuan pendidikan sudah terbentuk, maka mengawal implementasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 dengan berbagai upaya. 1. Mendorong kepala sekolah menerapkan program PPKSP. Jadi saya yakin setiap sekolahan sudah mempunyai program PPKSP. Pencegahan dan penanganan kekerasan satuan pendidikan. Kemudian melakukan inisiasi aktivitas pembelajaran dan kegiatan di sekolah dalam kegiatan di sekolah dalam PPKSP. Kemudian yang ketiga, mendorong guru menggunakan produk kampanye Puspeka sebagai media pembelajaran di kelas. Jadi Bapak Ibu, Puspeka ini sekitar akhir tahun kemarin juga mengadakan BIMTEK tentang pencegahan kekerasan, diseminasi modul pencegahan kekerasan seksual di sekolah menengah kejuruan. Seperti itu, sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas. Nanti kalau Bapak Ibu berkenan atau ingin sekali mengaplikasikan modul tersebut, nanti bisa jabri saya nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah saya punya modulnya. Kalau modul itu nanti bisa berbentuk link, jadi bisa Bapak Ibu akses dan bisa Bapak Ibu selipkan ketika Bapak Ibu memberikan layanan klasikal, bimbingan kelompok, mungkin bisa di kelas yang Bapak Ibu ampu. Itu dari Puspeka. Kemudian yang keempat adalah mendampingi guru merancang pembelajaran yang kreatif, inklusif, dan menyenangkan di kelas. Jadi usahakan ketika kita melakukan layanan BK itu jangan monoton. Sekarang kalau menggunakan PPT terus itu anak-anak itu terkadang merasa bosen gitu ya, karena menurut tipe gaya belajar itu kan ada 3, gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan gaya belajar masing-masing anak. Jadi harus ada prakteknya juga, meskipun BK harus dipraktekkan, harus ada videonya di samping PPT yang telah kita buat, sehingga proses layanan itu bisa berlangsung secara menyenangkan. Kalau bisa dibuat permainan-permainan yang nantinya bisa mengindikasikan topik yang akan kita terangkan, seperti itu. Anak akan lebih antusias. Misalnya bullying, kita bisa menggunakan kartu bullying. Kemudian ada apalagi ya namanya, bagaimana kita bisa memahami siapa diri kita, seperti itu. Kita bisa menggunakan
gambar jari kita, apa kekurangan kita, apa kelemahan kita, sehingga anak-anak bisa mempraktekkan dan mengikuti layanan BK tersebut dengan antusias seperti itu. Kemudian yang kelima adalah melakukan sosialisasi dan kampanye kepada peserta didik tentang PPKSP. Sosialisasi ini pasti sudah dilakukan di sekolahan Bapak Ibu ya, mungkin dari dinas-dinas, ada dinas sosial biasanya, kemudian ada dari tim TPPK, biasanya tim TPPK itu biasanya juga sudah mempunyai program untuk setahun ke depan apa saja yang akan mereka lakukan untuk mencegah kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan seperti itu. Kemudian bisa juga membuat memasang poster-poster stop bullying di sudut-sudut yang biasanya bisa dilihat oleh anak atau yang umum dan biasanya anak-anak itu berkumpul di gazebo sekolah kita, kemudian di perpus, kemudian di kelas seperti itu. Kemudian yang ke-6 adalah mendorong sekolah menempel poster. Ini tadi ya, pencegahan dan penanganan kekerasan sudah saya terangkan. Bisa poster biasanya P5 kemarin kan ada nggih, poster-poster bullying kita kasih bingkai, kemudian bisa ditempel sehingga poster itu terlihat cantik dan anak-anak bisa tertarik untuk membacanya, seperti itu. Pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam mencegah dan penanganan kekerasan. Yang pertama, penguatan tata kelola dengan membentuk satuan tugas, membuat kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan, mengalokasikan anggaran untuk program pencegahan dan penanganan kekerasan, melibatkan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah edukasi, melakukan sosialisasi kebijakan dan program PPKSP, kemudian melatih tim pencegahan dan penanganan kekerasan dan satuan tugas. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan sarana dan prasarana dengan menyediakan bangunan, gedung, dan fasilitas pembelajaran yang ramah bagi peserta didik, penyandang disabilitas, kemudian menyediakan kanal aduan. Nah, kanal aduan ini sangat penting sekali nggih Bapak Ibu. Jadi kanal aduan itu kemarin kita juga mengusulkan ada usul kepada tim PPK di sekolah kami bahwa kalau di sekolah kami adanya adalah link yang langsung terhubung dengan kepala sekolah seperti itu. Kami mengusulkan kalau link itu adanya hanya di taman, padahal taman itu tempat berkumpulnya anak-anak, sehingga ketika ada kasus kekerasan yang dikhawatirkan anak-anak nanti akan takut lapor karena ketahuan teman-teman yang melihat dia di taman. Kami mengusulkan dibuat barcode yang ada di tempat-tempat strategis, bahkan di tempat-tempat yang tidak terlihat oleh anak, misalnya di kamar mandi. Kenapa di kamar mandi? Biasanya di kamar mandi kan tempat privasi ya, jadi kalau anak ingin melaporkan itu kan bisa langsung scan barcode-nya, bisa langsung isi tanpa diketahui oleh temannya. Dan kita nantinya sebagai tim TPPK ataupun guru BK itu nanti sebaiknya juga merahasiakan pelapor kepada orang-orang, termasuk kepada korban ataupun kepada yang melakukan tindak kekerasan atau yang disebut dengan terlapor seperti itu. Nah, tahapan penanganan kasus PPKSP. Jadi ada dugaan kekerasan yang terjadi itu nanti ada laporan, kemudian penerimaan laporan, kemudian nanti diidentifikasi, dilakukan pemeriksaan apakah ini ranah satuan pendidikan atau ranah TPPK. Kalau sudah nanti ada kita pemeriksaan saksi, ya, pemeriksaan saksi, kemudian korban dan terlapor. Nah, pemeriksaan saksi, korban dan terlapor ini sebaiknya dilakukan secara terpisah. Kenapa secara terpisah? Agar kondisi psikologis korban dan pelapor ini bisa terjaga seperti itu. Jadi pemeriksaan harus dilakukan secara terpisah. Ketika kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan, kita nanti akan menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya nanti anak ini ditangani oleh siapa, kemudian bagaimana caranya untuk menangani, kemudian nantinya apakah butuh rekomendasi, karena TPPK dan satuan tugas belum tentu bisa menangani kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Kenapa? Karena ada alih tangan kasus biasanya itu, atau kita merekomendasikan kepada orang-orang yang lebih ahli. Misalnya ketika anak
korban atau pelapor itu mendapatkan tekanan psikis yang begitu kuat, itu nanti kita harus rekomendasikan kepada seorang psikolog atau psikiater. Jika korban kekerasan tersebut menimbulkan luka fisik, sebagai tim TPPK dan satuan tugas tentunya tidak bisa menangani kasus tersebut, sehingga harus direkomendasikan kepada atau tim kesehatan. Ketika kasus tersebut itu sudah mencapai ranah pidana, tentunya kita harus merekomendasikan kepada kepolisian. Seperti itu. Kemudian meskipun nanti Bapak Ibu kita sudah merekomendasikan dan siswa itu sudah ditangani oleh tim ahli atau kita sebagai tim TPPK, kita sudah menyerahkan ke satuan tugas karena kasus tersebut melibatkan 2 sekolah misalnya, itu nanti sebagai tim TPPK kita harus membimbing atau memonitoring sampai korban dan terlapor tersebut benar-benar pulih dan bisa melanjutkan pendidikan lagi jika korbannya adalah siswa, seperti itu. Jadi kita tidak lepas tangan begitu aja sebagai tim TPPK, tetapi juga harus memonitoring sampai kasus tersebut teratasi dan terentaskan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kasus yang masuk dalam ranah pidana itu ada penganiayaan atau tawuran, pembunuhan, pemerasan, pelecehan seksual, percobaan pemerkosaan, perkosaan, kekerasan pada anak disabilitas, penganiayaan seksual, eksploitasi, perbudakan, tindak pidana perdagangan orang, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, kekerasan seksual berbasis elektronik, kekerasan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Apa yang harus dilakukan saat TPPK atau satuan tugas menemukan kasus pidana? Nah, yang harus dilakukan adalah mendokumentasikan bukti, kemudian menginformasikan kepada orang tua atau wali murid, kemudian menginformasikan kepada UPTD, PPA terdekat, kemudian mendukung dan bersikap kooperatif dalam upaya penegakan hukum, melakukan pendampingan terhadap pihak yang terlibat sesuai kebutuhan, kemudian memastikan hak dan pendidikan tetap terpenuhi. Jadi sebagai tim TPPK dan Satgas dapat berkoordinasi dengan UPTD, PPA. Perlindungan anak ini bisa berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, seperti itu. Kemudian materi yang berikutnya adalah pencegahan kekerasan di dunia maya melalui keadaban digital. Akhir-akhir ini sangat marak sekali nggih Bapak Ibu, kekerasan di dunia maya sering disebut dengan perundungan digital atau cyberbullying. Nah, cyberbullying ini sangat mengancam sekali kenyamanan siswa, terutama ketika mereka berada di sekolah seperti ini. Bapak Ibu bisa buka mikrofonnya, kita cermati gambar ini. Menurut Bapak Ibu, kira-kira ini gambar apa Nji? Mungkin ada yang mau jawab? Itu gambar nenek untuk berpegangan tangan talinya. Oh ya, oke, tepuk tangan buat Bu Mariati. Ada yang lain? Monggo Bapak Ibu, silakan. Itu gambar apa? Semuanya boleh menjawab loh itu Bapak Ibu. Iya, nggak apa-apa. Ini tidak ada benar, tidak ada salah. Tidak ada salah. Jadi Bapak Ibu mau untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu seperti itu. Monggo. Kira-kira gambar apa? Karena suatu gambar itu terkadang memiliki arti yang berbeda ketika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, seperti itu. Seperti kita dalam menangani kasus anak juga, kita bisa memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap kasus yang dialami oleh siswa, seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau berpendapat? Silakan Bapak Ibu yang lain. Gambar ini menurut Bapak Ibu apa? Kalau saya sendiri, wah ini kayaknya mau bunuh diri atau ya Bu Prita? Iya ya, karena ada talinya ya, tali yang menggantung gitu ya. Fokusnya ke tali gitu, iya. Kayak putus asa gitu. Kayak putus asa ya. Biasanya gambar kita
gambar yang kita lihat seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi ketika kita melihat suatu gambar tali menggantung, wah pasti ini bunuh diri ini. Ini nenek mau bunuh diri seperti itu. Nah, tepuk tangan buat Bu Hanifah untuk atas jawaban yang telah diberikan. Ya langsung saja ya Bapak Ibu untuk menghemat waktu karena materinya banyak sekali. Jadi gambar ini adalah suatu gambar dan gambar ini seringkali kita lihat di TV-TV ya Bapak Ibu. Ketika kita melihat suatu status WA anak, status WA teman kita, atau kita melihat video, kita tidak mengkonfirmasi apa sih sebenarnya yang terjadi dari maksud dan tujuan dari WA atau video yang ada di status-status siswa atau mungkin teman-teman Bapak Ibu, kita akan berangan-angan ini pasti ini. Nah, Bapak Ibu, itu maka pentingnya kita harus belajar mencari tahu apa yang kita lihat seperti itu. Jadi jangan langsung menjudge, oh ya ini gambar ini, kita harus klarifikasi terlebih dahulu, kira-kira ini gambar apa seperti itu. Sama dengan status yang dibuat oleh anak-anak, jadi kita jangan menjudge anak dulu, kamu kok buat status seperti itu maksudnya apa, jangan seperti itu, kamu lagi sedih ya, jangan seperti itu. Kita harus tanya baik-baik, konfirmasi apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka buat. Ketika kita salah satu contoh, ini gambar seperti nenek yang menggantung. Waktu itu saya ketika BIMTEK juga bingung, langsung saya mindset saya itu gambar nenek yang mau bunuh diri seperti itu. Ada lagi apa ya seperti itu. Oh itu mau narik jemuran seperti itu. Tapi rata-rata yang menjawab adalah nenek yang mau bunuh diri. Kita lihat yang Bapak Ibu. Nah ini gambarnya. Jadi ini adalah betul apa yang dikatakan Bu Mariati tadi, bahwa ini adalah gambar dari nenek-nenek yang ingin berpegangan di suatu tali ketika dia pulang dari beli sayur, mungkin dari pasar untuk membeli sayur ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali berita-berita hoax yang sering kita terima tanpa kita mengkonfirmasi terlebih dahulu berita-berita tersebut, sehingga akan menimbulkan isu-isu yang tidak baik dan akan mengancam keamanan, kenyamanan, bahkan perilaku gembira yang terjadi di lingkungan sekolah seperti itu. Jadi intinya dari gambar itu adalah kita harus konfirmasi terhadap berita-berita yang kita lihat sehingga kita tahu kebenarannya sebelum kita berasumsi berita apa yang kita lihat dan kita dengar misalnya. Nah, kompetensi etis dalam bermedia digital ya. Yang pertama, kita harus paham dan menerapkan etiket di ruang digital saat berkomunikasi secara one to one atau one to many gitu ya. Kemudian paham dan waspada atas pesan hoax, perundungan, ujaran kebencian dan konten negatif lainnya. Nah, ini ada data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2017 sampai 2019 ya ini. Peningkatannya sangat tajam sekali. Jadi anak-anak sekarang memang, apalagi sekarang itu di era digital ya. Jadi kalau ada berita-berita, menurut mereka sih nggak apa-apa di-share di grup WA. Menurut mereka nggak apa-apa. Karena mereka mempunyai hak, anggapan mereka seperti itu. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka telah melakukan perundungan. Perundungan bisa berupa sindiran, ya, yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga orang yang tersindiri tersebut merasa tidak nyaman dan dilakukan di dunia maya seperti itu. Nah, dampak negatif perundungan daring itu sangat ngeri sekali ya. Ini datanya masih 2013. Ternyata di tahun 2013 kita menempati peringkat pertama dengan jumlah kasus 38% penyumbang kasus cyberbullying di dunia. Nah, ini sangat mengerikan sekali ya. Meskipun tahun 2013 itu, tapi kita pernah mengalami yang pertama untuk hal yang negatif. Dan ini bisa menjadi evaluasi kita, Bapak Ibu, sebagai guru BK, hendaknya kita sering memberikan nasihat kepada
siswa-siswa kita ketika kita memberikan layanan bimbingan konseling baik secara klasikal, bimbingan kelompok, konseling pribadi maupun konseling kelompok agar menekan perundungan yang terjadi di dunia maya di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing seperti itu, karena memang sekarang eranya era digital ya, dan ketika era digital kadang saya sendiri pun untuk mengaksesnya itu sulit, anak-anak itu terlalu pintar dalam digitalisasi sehingga kita harus perlu belajar ya, banyak belajar sehingga bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru seperti anak-anak zaman sekarang, karena kita harus menyesuaikan seperti nasihat dari Ki Hajar Dewantoro bahwa kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan anak zaman sekarang, jangan mendidik anak seperti zaman terdahulu. Seperti itu waktu kita mendapatkan pendidikan jelas beda sehingga kita harus bisa berkembang untuk terus maju seperti itu. Nah, bagaimana cara mengingatkan yang bijak? Yang pertama, jangan langsung menyalahkan, yaitu tidak boleh. Kemudian ajak bersama mencari informasi ketika ada informasi yang salah, mereka konfirmasi, kita konfirmasi, mencari kabar yang memang benar bahwa dan menegaskan bahwa kabar ini adalah hoax. Beritahu secara personal, jadi beritahu secara personal, ini loh, kamu seperti ini tidak baik, akibatnya akan seperti ini, seperti itu. Itu juga secara personal nanti juga akan, kalau sudah terjadi beritahu secara personal itu akan lebih efektif karena anak akan merasa diperhatikan. Beritahu mereka rujukan informasi yang kaya akan data. Kemudian perlahan beritahu bahwa pesan dengan menyematkan nama tokoh terkenal publik, figur apapun, profesi dan gelarnya bukan jaminan 100% kebenarannya. Nah, ini seringkali kita lihat bahwa ada artis-artis dengan gosip-gosip tertentu dan ketika diklarifikasi artis tersebut biasanya mengatakan bahwa berita tersebut adalah hoax, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ada suatu quote yang bisa diterapkan untuk kita pribadi ya, mungkin nanti bisa ditularkan kepada orang lain, bahwa kabar bohong berakhir di saya, kabar benar mulai dari saya. Jadi ketika ada kabar bohong kita terima, kita harus konfirmasi dan akhiri Bapak Ibu, jangan malah terus disebarluaskan. Dan kabar benar mulai dari saya, setelah diakhiri kita harus bisa mengklarifikasi bahwa yang benar ini loh, yang tadi adalah suatu berita yang salah, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu ada dukungan psikologis awal. Jadi korban maupun pelapor itu berhak untuk mendapatkan dukungan psikologis awal. Biasanya mereka akan merasa tertekan, merasa terancam, dan kita sebagai tim TPPK atau satuan tugas itu berhak memberikan dukungan psikologis awal kepada siswa atau korban-korban kasus kekerasan yang ada di satuan pendidikan maupun saksi atau terlapor. Mengapa perlu memberikan dukungan psikologis awal? Kekerasan termasuk peristiwa krisis yang dampaknya ke seluruh aspek kehidupan dan dapat berkepanjangan. Kemudian korban bukan pertama kali cari bantuan. Yang ketiga, sangat mungkin dipersalahkan atau diancam saat lapor. Yang keempat adalah posisi sangat rentan sehingga tidak dapat segera lapor atau hentikan kekerasan, seperti itu. Yang membutuhkan dukungan psikologis awal atau DPA adalah terpisah dari keluarga, menyaksikan orang yang disayangi atau orang lain dilukai, kemudian terluka, merasa terancam, khawatir dan prihatin karena orang terdekatnya berduka, atau cemas atau khawatir, merasa bersalah. Kemudian menunjukkan tanda stres, ada keluhan fisik, sering menangis, histeris dan panik, agresif dan mencoba menyakiti orang lain. Pada anak tidak bisa lepas dari pengasuhnya, tampak kebingungan dan hilang arah, tampil menarik diri atau sangat pendiam dengan sedikit gerakan atau tidak bergerak sama sekali, sembunyi atau menghindar dari orang lain, tidak merespon orang lain, tidak bicara sama sekali, dan sangat ketakutan. Jadi memang dukungan awal itu sangat diperlukan karena biasanya korban kekerasan atau pelapor dari kasus kekerasan itu seringkali merasa terancam jiwa dan nyawanya ya, jiwanya ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu berempati dan bersimpati kepada mereka. Ketika melakukan DPA atau dukungan psikologis awal, ini ada 3 prinsip, ada
listen, dan link. Jadi lihat, dengar, dan hubungkan, seperti itu. Jadi kita harus memahami prinsip, kita harus mau mendengarkan apa yang diutarakan oleh siswa, kemudian kita harus berani mau untuk menyimpulkan, kemudian ada timbal balik yang diberikan oleh kita ke siswa dari cerita yang mereka berikan, kemudian lihat, kita harus bisa melihat apakah siswa ini benar-benar membutuhkan dukungan psikologis awal, kemudian di mana letak dukungan awal yang seperti apa yang harus kita berikan terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian menghubungkan jika sudah diketahui bahwa kita harus bisa memberikan pemahaman, nanti ketika masalah ini sudah kita tangani, nanti akan kita hubungkan dengan orang-orang yang memang berkompetensi memberikan pemahaman. Jadi kepada siswa atau korban atau terlapor bahwa kita bisa menghubungkan kasusnya nanti untuk diproses sehingga kasus tersebut bisa teratasi, seperti kepada orang-orang yang lebih ahli di bidangnya, misalnya seperti itu. Memahami potensi, bakat, minat peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu, ini memang hal yang penting sekali untuk memahami potensi, bakat, minat, dan peserta didik. Jadi biasanya dilakukan tes psikologis, Bapak Ibu. Kemarin ketika BIMTEK itu ada dosen namanya Bapak Agus, itu memberikan aplikasi kepada kami untuk mengetahui bakat, minat, dan peserta didik menggunakan tes Holland dan tes Gardner. Jadi nanti bisa diketahui anak ini bakatnya di mana, minatnya di mana, kemudian potensinya bagaimana, seperti itu. Tetapi memang link yang diberikan kepada kami sudah kami coba waktu BIMTEK dan memang bagus sekali, tetapi mempunyai kelemahan. Nanti kalau kita pakai Bapak Ibu, nanti data mungkin yang semua orang yang mengikuti BIMTEK datanya akan ada di situ. Jadi kita harus memilah dan memilih, seperti itu. Jadi mungkin agak ribet. Kami juga menanyakan apakah kita bisa menggunakan cara lain, Bapak, agar bisa mengetahui potensi, bakat, minat, dan peserta didik. Seperti itu, dari Bapak Agus diperbolehkan untuk menggunakan tes lain, yang penting kegunaannya sama nanti, fungsi dan kegunaannya sama, seperti itu. Kalau untuk yang MGBK dari Kabupaten Boyolali, tahun kemarin sudah Bapak Ibu, sudah ada asesmen diagnostik yang dibagikan, yang didiseminasikan oleh Yayasan Child Fund ya waktu itu, bagaimana kita bisa menggali potensi anak, bagaimana kita bisa mengetahui minat, bakat anak, sehingga nantinya kita bisa akan lebih tepat untuk menentukan anak tersebut nanti arah karirnya seperti apa. Seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu juga sudah melakukan pemilihan arah karir juga di tingkat SMA, mungkin ada melanjutkan, ada bekerja dan berwirausaha. Dari itu nanti dari hasil asesmen diagnostik nanti kan bisa dihubungkan atau dilingkan, seperti itu. Dan hasil asesmen diagnostik itu bisa dibagikan. Kalau di sekolah kami, kita melakukan asesmen diagnostik, kemudian kita berikan ke Waka Kurikulum, dari Waka Kurikulum nanti dibagikan kepada Bapak Ibu Guru mengajar. Jadi Bapak Ibu Guru yang mengajar sudah tahu si A, si B, si C, bakat minatnya apa, potensinya apa, gaya belajarnya apa, sehingga ketika mengajar mereka bisa tepat pada sasaran dan bisa melakukan KBM secara maksimal, seperti itu. Untuk yang Boyolali nanti tolong itu diaplikasikan karena sangat bermanfaat sekali penentuan potensi, bakat, minat peserta didik, seperti itu, dalam membantu peserta didik untuk menentukan arah karir ke depannya. Nah, ini relevansi identifikasi potensi, bakat, minat dengan iklim sekolah aman, nyaman, dan gembira. Ketika siswa merasa dikenali dan dihargai atas potensi mereka, rasa percaya diri dan harga diri mereka meningkat. Hal ini berkontribusi pada perilaku positif dan keterlibatan yang lebih besar di sekolah, yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang harmonis dan aman. Melibatkan siswa dalam aktivitas yang sesuai dengan minat dan bakatnya, mereka mempromosikan perilaku positif dan mengurangi kemungkinan perilaku destruktif.
Seperti itu, keterlibatan yang tinggi dalam aktivitas sekolah dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu ketika kita memberikan suatu tugas kepada anak-anak yang sesuai dengan bakat dan minatnya pun rata-rata anak akan merasa senang. Karena apa? Mereka melakukan sesuatu sesuai dengan passion-nya, sesuai dengan apa yang mereka kuasai. Berbeda ketika kita memberikan tugas kepada anak-anak yang tidak sesuai dengan passion-nya, anak-anak akan merasa keberatan dan akhirnya tugas pun tidak akan terselesaikan seperti itu. Nah, ini memahami hak anak dan lingkungan tumbuh kembangnya. Nah, hak anak ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak, ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Sikdiknas, ada Undang-Undang Guru dan Dosen. Kemudian prinsip perlindungan anak itu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembang, ada partisipasi anak. Ya, ini harus kita terapkan. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara si A, B, C, dan D. Kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kita harus mendahulukan kepentingan terbaik untuk anak, jangan mengedepankan kepentingan kita. Misalnya ketika cepat-cepat menangani, jangan sampai masalah tersebut sampai berlarut-larut seperti itu. Karena kita mempunyai kesibukan yang lain seperti itu. Saya yakin orang-orang di sekeliling kita akan bisa memahami, misalnya ada tugas dari sekolah yang lain. Misalnya ada rapat, tetapi ada siswa yang bermasalah, kita dahulukan terlebih dahulu kepentingan terbaik anak untuk menangani kasus tersebut dan rapatnya bisa izin terlebih dahulu. Atau mungkin dibalik, kita mendelegasikan kepada teman kita untuk menangani kasus yang dialami oleh siswa kita. Hak hidup dan tumbuh kembang setiap anak itu mempunyai hak untuk hidup dan bertumbuh sesuai dengan perkembangannya. Kemudian partisipasi anak. Anak-anak berhak untuk melakukan partisipasi untuk setiap diskusi, mengeluarkan pendapat dan lain-lain sehingga akan anak-anak itu akan terbiasa untuk mengungkapkan pendapatnya dan anak merasa diberi penghargaan seperti itu. Kesimpulannya Bapak Ibu, jadi kesimpulan BIMTEK yang kami dapatkan kemarin adalah dalam rangka menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan gembira sesuai dengan materi BIMTEK Guru BK Region 2 di Surabaya yang kami ikuti, maka sekolah perlu menerapkan langkah dan strategi yang telah disampaikan. Yang pertama adalah penerapan disiplin positif, yang kedua adalah pembentukan TPPK, Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan, yang ketiga adalah pencegahan kekerasan di dunia maya melalui keadaban digital, yang keempat adalah pemberian dukungan psikologis awal, yang kelima adalah memahami potensi bakat, minat, didik, yang keenam adalah memahami hak anak dan lingkungan tumbuh kembangnya. Mungkin sedikit saya sampaikan atau saya tambahkan ya Bapak Ibu, jadi selain materi tersebut, ada beberapa materi yang disampaikan secara singkat bahwa kita perlu merawat psikologis petugas, merawat kesehatan psikologis petugas TPPK atau satuan tugas ya. Jadi terkadang banyak sekali beban-beban yang kita alami sebagai tim TPPK ataupun satuan tugas itu sampai membuat badan kita sakit, kita mengalami kecemasan dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa menarik diri dari lingkungan sekolah atau lingkungan sosial, itu kita perlu dirawat. Nah, bagaimana cara merawatnya? Tentunya harus melakukan relaksasi atau melakukan pemeriksaan diri ke orang-orang yang lebih ahli, ke psikolog ataupun ke dokter. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menangani kasus kekerasan di satuan pendidikan, ketika kita lelah, kita capek, kita merasa kita tidak bisa untuk menyelesaikan, kita bisa mengkomunikasikan kesulitan kita kepada ketua tim atau TPPK ya, ketua TPPK yang ada di sekolah. Kita komunikasikan bahwa saya tidak mampu, dan nanti dari ketua biasanya akan merekomendasikan kasus tersebut ke anggota TPPK yang lain atau diselesaikan secara bersama-sama. Seperti itu Bapak Ibu.
Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, monggo. Silahkan, ada yang mau bertanya? Baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Masya Allah. Terima kasih Bu Prita atas penjabaran materi yang sangat menarik terkait menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan gembira. Tentunya materi yang disampaikan dapat memantik rasa ingin tahu Bapak Ibu, Nggih. Monggo, saat ini kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa untuk klik raise hand atau menuliskan melalui chat. Monggo Bapak Ibu, silakan. Atau kita ice breaking dulu, Nggih, Bapak Ibu, biar semangat gitu, Bu Prita, biar nggak tegang. Monggo Bu Hanifah gantian ya, yang mau ice breaking. Bu Hanifah ini juga jago ice breaking ketika di sekolah loh, Bapak Ibu. Saya kan berguru sama Bu Prita ya. Enggak, belajar bersama. Suhu ice breaking kita gitu, Bapak Ibu. Enggak. Monggo Bapak Ibu bisa untuk menonaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ya nanti kita SDK-nya terlihat, karena saya harus melihat gerakan ini. Ini SDK-nya nanti gerakan biar semuanya fokus. Sudah nampak belum ya? Itu Bu Mariati, mohon izin untuk bisa menonaktifkan. Nah, untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih Bu Mariati. Kita SDK terlebih dahulu. Biar lebih semangat, karena kita tadi sudah mendengar pemaparan yang luar biasa dari Ibu Prita. Bisa dimulai Bu Prita, boleh izin? Boleh, monggo. Oke. Clue-nya nanti adalah saya bilang. Jadi ketika nanti saya ada kalimat saya bilang, silahkan Ibu mengikuti apa yang saya sampaikan. Saya bilang pegang hidung. Oh pinter Bu Mariati. Saya bilang pegang mata, pegang pundak. Ya, kok pegang pundak ya? Tadi clue-nya apa ya? Clue-nya saya bilang, ketika saya ada kata saya bilang, silahkan ikuti apa yang saya katakan. Tapi kalau tidak ada kata saya bilang, berarti tetap berada di mata. Ya, ternyata semuanya agak ngantuk. Kita tepuk tangan dulu. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Ini materi yang luar biasa karena kita dibuat nyaman, aman, dan gembira untuk anak-anak. Dan pastinya Bapak Ibu guru juga harus gembira dong kalau memberikan materi, bahkan penyuluhan atau pendekatan kepada anak-anak seperti itu. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa klik raise hand atau bisa melalui chat. Ini di chat ada Ibu Diana Putri Oktaviani. Disiplin positif membentuk karakter siswa, ini yang menjawab yang tadi nggih. Coba Bu Diana Putri boleh untuk mengajukan pertanyaan loh Bu. Atau yang lain monggo silahkan. Monggo yang mau bertanya, mungkin di sekolah Bapak Ibu banyak sekali kasus-kasus ya, kasus kekerasan. Ya, Bu Mariati? Ya, monggo Bu Mariati. Ya, terima kasih. Izin bertanya untuk Bu Prita. Pada suatu ketika itu ada anak datang ke kami. Anak tersebut mengeluh karena pada hari Kamis dia ada praktek di lab komputer. Dia membuka akunnya, terus ternyata dia lupa untuk menutup akunnya pada saat di lab. Kemudian di hari Jumatnya itu ada siswa yang praktek di lab tersebut dan membuka akunnya sehingga mendapatkan foto-foto yang mungkin kurang pantas untuk dilihat. Kemudian temannya itu menyebarluaskan ke
teman-teman di sekolah. Kemudian temannya lagi menyebarkan lagi ke teman-teman yang dari sekolah lain. Kemudian anak itu sambil menangis menceritakan kronologis tersebut. Yang kami tanyakan, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menangani kasus anak tersebut, yang mana kita sebagai guru BK, sebagai anggota dari tim TPPK. Terima kasih, mohon tolong untuk diberikan pencerahan terhadap kami sebagai tim TPPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mariati atas pertanyaannya. Langsung dijawab oleh Ibu Prita. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Bu Mariati atas pertanyaannya. Akan kami coba jawab ya. Nanti kalau kurang berkenan atau memang terasa kurang, nanti Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Karena tujuan dari MIT ini adalah tidak menggurui, tetapi kita belajar bersama-sama. Seperti itu, nggih. Tadi ada siswa yang masuk ke lab hari Kamis, kemudian lupa untuk logout dari akunnya. Kemudian di hari berikutnya ada siswa lain yang membuka. Ternyata di dalam akun tersebut tersimpan beberapa foto yang tidak pantas, kemudian disebarluaskan ke orang lain. Nah, ini namanya kekerasan digital ya, kekerasan perundungan ya, perundungan digital atau bullying ya namanya. Nah, Bapak Ibu, untuk penanganan kasus seperti ini, kekerasan digital itu kita bisa memanggil terlebih dahulu. Jadi ada laporan, kemudian laporan itu harus kita terima, kita telaah terlebih dahulu. Apakah kasus ini masuk ranah kita atau enggak? Kebetulan jadi di sekolah kita, berarti masuk ranah kita. Berarti yang harus Ibu lakukan adalah nanti kita memanggil saksi ada atau pelapor saksi itu yang berarti yang menerima foto-foto yang kurang pantas tersebut. Kemudian kita panggil lagi terlapor, kita identifikasi, kita cari informasi, kita cari bukti. Kemudian Bu Mariati nanti bisa melakukan koordinasi dengan orang-orang yang ahli di bidang IT atau digital untuk menelusuri apakah benar gambar-gambar tersebut memang milik dia. Dikhawatirkan karena akun terbuka, bisa saja ada orang lain yang mencoba merusak nama baik korban, ya, merusak nama baik korban. Jadi dikhawatirkan berita tersebut bisa saja hoax. Jadi perlu dibuktikan kebenarannya. Nanti setelah itu untuk anak-anak yang korban tersebut tentunya harus mendapatkan dukungan psikologis awal seperti yang saya paparkan tadi, kemudian dipanggil orang tuanya untuk pemberitahuan bahwa terjadi kasus seperti ini, kemudian nanti diselesaikan tentunya tim TPPK dalam menyelesaikan harus berada pada ranah-ranah atau prinsip-prinsip yang ada pada tim TPPK. Ada beberapa prinsip yang harus dimengerti, yang namanya prinsipnya itu banyak sekali ya Ibu. Misalnya ada menjaga kerahasiaan, kemudian bersifat kehati-hatian, seperti itu salah satu prinsip dari TPPK. Ada dua prinsip, sebenarnya ada beberapa prinsip itu nanti bisa diterapkan. Ya, jadi harus menjaga kerahasiaan, kemudian menjaga kenyamanan juga, menjauhkan anak-anak dari ancaman, kemudian mendapatkan mendapat dukungan psikologis awal, kemudian bisa juga korban tersebut dan saksi juga harus dilindungi seperti itu, dilindungi dari ancaman. Nah, sebaiknya Bu Mariati juga harus memonitoring masalah ini sampai tuntas, meskipun nanti kalau pada akhirnya ini masuk dalam ranahnya bukan ranah karena sudah harus melibatkan orang lain berarti adalah orang ahli, berarti nanti kan kalau kekerasan digital itu bisa masuk dalam ranah pidana Ibu nggih, karena menyebarkan berita hoax itu kan ada undang-undang IT. Ada undang-undang IT-nya, nanti kalau memang itu sudah memang benar-benar terjadi, berarti kan panjenengan bisa ke ranah pidana, berarti kasus tersebut harus
dipolisikan seperti itu. Kalau memang secara teori seperti itu, Ibu. Jadi nanti dicari solusinya bagaimana sehingga meskipun nanti sudah masuk ranah kepolisian atau ditangani oleh satuan pendidikan atau yang lainnya, itu nanti sebagai tim TPPK Ibu harus memantau perkembangan kasus tersebut sampai kasus tersebut tuntas. Jadi perlu diidentifikasi dulu ya kasusnya seperti apa. Kemudian diberi Bu, perlindungan dari ancaman, kemudian psikologis awal, kemudian perlu adanya monitoring dan pemulihan kepada siswa atau korban dari perilaku kekerasan digital itu tadi, atau yang disebut dengan perundungan digital. Gitu nggih Ibu Mariati? Mungkin Ya, ada yang terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Monggo Ibu. Ibu kita mohon itu ada pertanyaan dari Ibu Nafisa Santi melalui chat. Oke. Melalui chat nggih. Izin bertanya Bu Prita, izin saya bacakan nggih Bu Novi. Izin bertanya seberapa jauh dan lama kita melakukan pendampingan jika ada masalah atau kasus hamil di luar nikah dengan siswa kita. Sudah dinonaktifkan dari sekolah, kita langsung tidak usah lagi campur tangan atau bagaimana Bu? Ya, kalau hamil itu masuk kekerasan apa enggak? Hamilnya karena apa dulu nggih? Apa karena korban perkosaan atau karena suka sama suka? Itu juga harus dilihat konteksnya terlebih dahulu. Jadi sebagai tim TPPK, jika terjadi kasus hamil, ada laporan. Jadi gini Bapak Ibu, meskipun kasus itu sudah di luar kewenangan kita berhak untuk memonitoring, memberikan motivasi kepada anak sampai anak tersebut pulih kembali. Jadi meskipun anak dari sekolah kita atau mengundurkan diri, kita berhak untuk memonitoring sampai tuntas seperti itu. Baik, terima kasih. Dibuka lagi sesi pertanyaan atau sudah cukup Ibu Prita? Monggo bisa yang lain. Sebenarnya banyak sekali materi ya. Materi ini memang saya pangkas karena banyak sekali, ada 336 itu hanya penanganan kasus kekerasan di satuan pendidikan seperti itu. Jadi dalam penanganan kekerasan di satuan pendidikan ini memang kita kembalikan lagi kepada kebijakan masing-masing sekolah. Memang kemarin ketika saya BIMTEK ada kasus yang diutarakan seperti Bu Novi tadi bahwa ada siswa yang sampai hamil di luar nikah, kemudian siswa tersebut tidak tahu bahwa dirinya yang menghamili siapa, bahkan dirinya hamil itu tidak tahu sampai 8 bulan. Siapa bapaknya itu tidak tahu, ditanya dari sekolah tidak tahu, akhirnya dirunut, dicari informasi, kemudian sambil mengumpulkan bukti, anak tersebut ternyata pernah bertemu dengan teman melalui Facebook, kemudian bertemu, dan ketika bertemu dia tidak ingat apa yang dia lakukan, tahu-tahu dia berada di suatu kamar dan kemudian pulang begitu saja gitu, tanpa dia tahu apa yang dia lakukan. Seperti itu Bapak Ibu, dan ternyata mungkin itu titik tolak kenapa anak itu bisa hamil. Dan dari sekolah pun biasanya kalau ada kasus-kasus yang hamil gitu ya, sekolah memberikan kebijakan misalnya monggo terserah Bapak Ibu mau bagaimana, apakah mau melanjutkan sekolah atau tidak. Rata-rata anak-anak biasanya memilih untuk mengundurkan diri dan menikah. Tetapi kasus di sekolah tersebut lain Bapak Ibu, mereka diberi anak masih pengen sekolah karena merasa tidak bersalah dan melakukan itu di luar kontrol sadarnya. Akhirnya anak itu diberi kesempatan, diberi cuti 1 bulan dan sampai melahirkan, dan anak tersebut akhirnya bisa melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut dan mendapatkan ijazah seperti itu. Ya, pada prinsipnya dikembalikan kepada masing-masing kebijakan sekolah ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana bentuk penanganannya, intinya kalau terjadi dalam sekolah itu TPPK, di luar sekolah yang melibatkan 2 sekolah adalah
satuan pendidikan. Jika bagaimana cara penanganannya, ya itu tadi, kasus apapun berarti dimulai dari laporan, kemudian pengumpulan bukti, penelaahan laporan, kemudian membuat kesimpulan, dan akhirnya nanti kita bisa merekomendasikan dan akhirnya kasusnya bisa menjadi tuntas seperti itu. Dari BIMTAB kemarin memang ada pertanyaan bagaimana kalau siswa tersebut sudah tidak menjadi siswa kami, ternyata dari pihak pemateri mengatakan bahwa meskipun sudah tidak menjadi siswa di sekolahan Bapak Ibu, tetapi siswa tersebut pernah bersekolah di sekolahan Bapak Ibu dan mengalami kasus di sekolahan Bapak Ibu. Dan tugas Bapak Ibu adalah tetap memantau dan memonitoring siswa tersebut sehingga siswa tersebut berada dalam kondisi yang pulih dan nyaman seperti itu. Nyaman artinya dia sudah tidak tertekan lagi, bebas dari ancaman dan bisa beraktivitas seperti biasanya, seperti ketika dia tidak sebelum dia mengalami kekerasan di satuan pendidikan atau di luar satuan pendidikan yang masih melibatkan dirinya seperti itu. Baik, penjelasan yang luar biasa dari Bu Prita. Sebenarnya ada beberapa prinsip dalam menangani kasus kekerasan. Ada beberapa prinsip yang harus kita pahami ya. Ada beberapa prinsip. Yang pertama itu tadi non diskriminasi ya, sudah dijelaskan non diskriminasi, jadi tidak boleh membedakan ya Bu Mariati, menambahkan dari kepentingan terbaik bagi anak, kemudian partisipasi anak, kesetaraan gender, kesadaran hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, tadi sudah dijelaskan, akuntabilitas, kehati-hatian, berkelanjutan pendidikan. Jadi siapapun korban kekerasan, siapapun itu, anak-anak tersebut berhak untuk melanjutkan pendidikan, seperti itu. Jadi ada beberapa prinsip dalam menangani kasus kekerasan tersebut. Ya, prinsip-prinsip tersebut itu ya tidak mutlak semua digunakan, kita bisa menggunakan secara insidental tergantung dari kasus yang kita tangani, seperti itu. Kalau menggunakan semuanya alangkah lebih baik, tapi tidak harus dipaksakan. Gitu ya Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin jawaban tadi juga belum membuat Bapak Ibu puas. Kita belajar bersama-sama, mungkin nanti kalau belum puas bisa kita cari jawaban kita bersama-sama, jawabannya secara bersama-sama gitu, nggih. Ibu, terima kasih. Ini ada Ibu Prima Nurul Ulum yang raise hand. Monggo Ibu Prima, silakan. Baik. Ibu Prima terlebih dahulu untuk bisa yang sudah raise hand, silahkan pertanyaannya. Matur suwun Ibu. Sugeng enjing Bu Prita, mohon izin bertanya. Kebetulan kemarin itu kita ada satu kasus yang sebenarnya itu berulang ya, itu dari tahun kemarin ketika dia kelas 10, nah ini di kelas 11 itu berulang lagi, dan kami agak mentok untuk melakukan penanganan lebih lanjut untuk karena ini kasusnya seperti ini Bu. Jadi sebenarnya ini tuh kasus dari satu siswi kami yang kebetulan tuh punya pacar dari sekolah yang lain. Nah, hubungan mereka itu memang dari kelas 10 itu memang agak toksik. Jadi yang dari sekolah lain itu cenderung mengancam kalau misalkan tidak sesuai sama apa yang dia mau itu mengancam kayak gitu. Terus pas kelas 10 itu sudah kita redam jadi anaknya itu sampai berani untuk WA BK-nya yang siswi kami ini dengan kata-kata yang luar biasa, ibaratnya seperti itu. Terus akhirnya kami mengumpulkan bukti, mengumpulkan saksi, sampai orang tua dari siswi kami juga dipanggil, dan orang tuanya juga minta bantuan dengan kami. Terus akhirnya udah agak mereda lah di kelas 11 ini, mulai lagi gara-gara hal sepele, karena siswi kami itu ada foto kelas terus dibikin di Instagram. Nah itu jadi kecemburuan dari pacarnya. Terus akhirnya dia mengirim DM ke Instagram anak-anak kami yang lainnya yang satu kelas sama siswi kami itu, DM yang nggak enak ibaratnya gitu, mencoba memancing mereka untuk terprovokasi emosinya kayak gitu. Lah harus kemarin itu kami juga ngumpulin lagi, udah kita Instagram kita blokir, Instagram kelas kita blokir semua, anak-anak satu kelas kita blokir semua. Dia DM lagi ke Instagram yang lebih besar, OSIS kita, terus lagi yang lainnya ke organisasi yang lainnya. Terus akhirnya kita memajukan kasus ini ke kesiswaan,
dan TPPK. Terus dari pihak kesiswaan gini Bu, karena ini kasusnya masih sifatnya personal, ya nanti kita selesaikan secara personal dulu, tidak bisa kita melibatkan antara sekolah dan sekolah. Padahal ini kasus kalau kita lihat dari sisi BK tuh udah meluas gitu kan. Kita menceritakan ke mereka, ini sebenarnya nggak kasus sepele loh, kasusnya ini udah agak banyak loh, karena ini udah melibatkan organisasi besar di sekolah kita. Nah, itu kalau minta solusinya Bu Prita, apa yang harus kami lakukan? Kalau selama ini kita baru sebatas menenangkan murid-murid kami yang kalau misalkan diprovokasi terus ya kita tahu batasan anak-anak kami. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan? Baik ke siswanya, ke siswi kami ataupun siswa tersebut karena beliau itu ada di sekolah yang lainnya, ngoten. Matur suwun sangat. Nggih, Bu Prima, terima kasih sekali pertanyaan yang sangat luar biasa sekali kasus yang terjadi di sekolah Bu Prima. Nah, Bu Prima tadi saya sudah menjelaskan nggih ada kasus-kasus yang ditangani oleh TPPK dan satuan pendidikan. Kalau menurut saya yakin setiap sekolah mempunyai kebijakan sendiri-sendiri ketika siswanya mengalami kasus kekerasan di sekolahnya nggih. Seperti yang terjadi di sekolah Bu Prima berusaha untuk diatasi sendiri terlebih dahulu, bahkan dari Waka Kesiswaan pun menyarankan ini diselesaikan secara personal terlebih dahulu. Tetapi mengingat Bu, mengingat teori yang telah kami sampaikan tadi bahwa ketika ada suatu kasus yang melibatkan siswa antar sekolah, berarti itu yang menangani adalah satuan pendidikan. Jadi bukan lagi TPPK, Waka Kesiswaan juga bukan. Jadi yang menangani adalah satuan pendidikan. Karena apa, kalau saya lihat kasusnya dari Bu Prima tadi sangat luar biasa sekali, sangat meresahkan, bukan hanya meresahkan bagi siswa atau korban, tetapi juga meresahkan seluruh hampir organisasi yang ada di sekolahan, bahkan sekolah juga, dan itu berkaitan dengan nama baik sekolah. Jadi itu harus diselesaikan Bu, kalau menurut saya harus diselesaikan antar sekolah, nggak bisa dong kalau terjadi antar sekolah diselesaikan secara personal, secara teori kita jelas sekali bahwa kita harus melapor ke satuan pendidikan, tapi alangkah baiknya terkadang ya sekolah itu masih ngeman, jangan sampai suatu kasus itu terblow up kemana-mana. Makanya diselesaikan dulu antar sekolah bagaimana, nanti solusinya seperti apa. Jadi jangan sampai yang memberikan konseling kepada korban saja, bahkan terlapor pun perlu diberikan konseling, dan agar apa, dia bisa meminimalisasikan perbuatan kekerasan yang mereka lakukan kepada orang lain seperti itu. Bahkan bisa dicegah. Kalau itu hanya dilakukan dari satu pihak saja, pasti akan tidak maksimal tentunya, karena kasus hanya diselesaikan oleh satu pihak, apalagi pihak korban. Kalau korban itu kan yang menerima ancaman, padahal yang perlu kita berantas adalah terlapor atau pelaku dari kekerasan yang telah dia lakukan, seperti itu. Saran saya harus dikomunikasikan. Saya yakin masih dalam satu kota kabupaten, pasti Ibu tahu ya guru BK-nya siapa, dalam kontak MDBK ada, nanti bisa di-share secara pribadi, di Jago, Bu, ini kasusnya seperti ini, tolong dikomunikasikan. Sekolah kami terkadang juga seperti itu, Bu, tetapi kita coba komunikasikan dulu, karena kalau kita tangani langsung dengan siswanya, siswanya tidak akan mungkin terkontrol, terlapor itu tidak akan mungkin terkontrol kalau bukan guru BK-nya yang mengontrol, seperti itu. Jadi lebih baik dikomunikasikan terlebih dahulu, nanti kalau tidak ada solusi, nanti Ibu bisa melapor ke satuan tugas, karena itu adalah ranahnya satuan tugas, bukan lagi TPPK. Meskipun nanti ranahnya satuan tugas, Ibu tetap memonitoring dari pihak Ibu yang menjadi korban, dari pihak terlapor yang menjadi pelaku, itu tetap memonitoring perkembangan kasus tersebut ketika ditangani oleh satuan tugas, sehingga kasus tersebut bisa teratasi dan Ibu bisa memantau perkembangan korban maupun pelaku, seperti itu, dan dipastikan pelaku pulih dan bisa mendapatkan
kenyamanan ketika berada di sekolah seperti itu. Itu sudah masuk ranahnya satuan pendidikan, Bu. Sangat disayangkan sekali apabila kasus yang sebesar itu melibatkan sekolah harus diselesaikan secara personal dan sekolah tidak ikut campur tangan. Itu nanti yang membuat sekolah tidak aman, nyaman, dan gembira karena anak merasa terancam dan tertekan seperti itu. Jadi tolong anaknya difasilitasi, diberikan dukungan psikologis awal. Saya yakin Ibu sudah melakukan dan lakukan tindak lanjut itu yang perlu, terpenting dari kasus yang Ibu alami. Seperti itu, terima ya. Kalau kita benar ya Bu kalau kita komunikasi dengan guru BK. Iya, benar. Bahkan iya, udah diberhentikan dari itu, diberhentikan dari kesiswaannya untuk ini jangan antar sekolah dulu gitu. Cuman kok lama-lama berat di kita ya, masa kita terus gitu kan. Terus akhirnya kita ya ada si Japri guru BK kami ada yang Japri guru BK, kebetulan ada yang temannya di sana. Terus tapi yang jadi pertanyaan terus kita salah nggak ya kalau ngelangkah kayak gini ya gitu. Enggak Bu, panjenengan tidak salah, malah yang itu betul Pak, bahkan yang lebih betul ke satuan pendidikan karena melibatkan 2 sekolah seperti itu. 2 sekolah itu harus kan yang memutuskan harus yang lebih tinggi, jadi tidak boleh panjenengan memutuskan, pihak sana memutuskan. Jadi yang menjadi penengah adalah orang yang instansinya lebih tinggi seperti itu. Ya siap Bu. Iya, dikomunikasikan. Jadi Bu, jangan kalau punya masalah jangan direndam sendiri ya. Ada kalanya kita merahasiakan, ada kalanya kita melapor ke tim TPPK karena saya yakin guru BK tidak semuanya menjadi TPPK. Tetapi meskipun tidak menjadi TPPK, guru BK harus bisa memberikan support kepada TPPK sehingga kekerasan tidak terjadi di lingkungan satuan pendidikan kita. Stop kekerasan di satuan pendidikan seperti itu, Ibu. Ya, Bu. Dan berikan edukasi ya Bapak Ibu, nanti setelah diseminasi ini harapannya Bapak Ibu bisa memberikan edukasi kepada Bapak Ibu guru mapel, tim TPPK dan anak-anak yang ada di sekolah bahwa kita harus berani lapor ketika terjadi kekerasan di satuan pendidikan seperti itu Kak. Dan kita mempunyai kewajiban untuk melindungi mereka sebagai korban dan pelapor seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Prita dan Ibu Prima yang telah memberikan pertanyaan yang luar biasa tadi. Semoga nanti kasusnya bisa terselesaikan dengan baik. Baik, Bapak Ibu, di sini tadi ada chat dari Ibu Nanes Doviana yang mau bertanya dari kasus Ibu Mariati tadi, motif siswa yang menyebarkan apa katanya dan yang menyebarkan teman satu angkatan atau dari angkatan lain, seperti itu. Mungkin bisa dijawab Bu Mariati langsung. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Mariati langsung. Ya. Terima kasih. Untuk kasus yang tadi, sebenarnya di awal tidak ada motif apapun karena pada suatu ketika anak itu kan diberi tugas sama Bapak Ibu guru dan kebetulan di lab. Dan di situ ada akun yang belum di logout. Akhirnya kok dapat istilahnya gambar bagus ya gitu. Pertama dia memberitahu temannya yang beda meja atau di lab tapi beda ini. Oh iya bagus. Terus setelah keluar dari lab dia berbincang-bincang, ya Allah seperti itu ya gitu. Terus akhirnya secara tidak sengaja itu tersebar yang pertama tanpa motif itu sampai keluar sekolah. Nah karena apa? Anak-anak kita kan punya teman dari sekolah lain. Di situ anak-anak cuma sekedar menyebarkan, tidak berpikir bagaimana efeknya. Nah, di situ kasus yang kita tangani seperti itu sudah panjang lebar seperti yang disampaikan oleh Bu Prita. Itu dari penanganan BK dulu, terus setelah itu kita menggandeng wakakesiswaan. Setelah itu ya karena kasusnya sudah tersebar luas, maka dari itu kejadian itu bisa kita jadikan pelajaran. Sekarang sudah terbentuk tim TPPK, maka kita harus mengadu kemana gitu loh. Karena seperti kasus dari Bu Prima tadi juga kebingungan karena melibatkan sekolah lain dan kita otomatis tidak bisa dong kita langsung menemui anaknya sendiri. Akan tetapi kita punya wadah yang mana di situ ada tim TPPK dan ke ranah yang sekolah lain untuk tim yang berbeda. Maka dari itu
mumpung ada acara seperti ini kita bisa sharing, karena guru BK itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mana kita hadapi, kita mungkin belum maksimal. Di sini kita bisa saling berinteraksi untuk memecahkan suatu masalah yang ada di sekolah kita masing-masing. Mungkin saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Ya, itu, Terima kasih Bu Mariati. Mungkin Bu Prita mau menambahkan? ya itu tadi penjelasan dari Bu Mariati ya. Berarti intinya dari kasusnya Bu Mariati tadi sudah melibatkan sekolah lain ya. Berarti juga itu sudah masuk dalam ranah satuan pendidikan yang harus menyelesaikan. Mungkin nanti ada orang-orang ahli yang bisa memberikan bukti kalau itu masuk dalam ranah kasus pidana, berarti direkomendasikan kepada kepolisian itu tadi, karena sudah menyebarkan gambar-gambar yang tidak layak, tidak pantas untuk disebarkan. Saya yakin ketika menyebarkan suatu gambar, anak-anak itu awalnya hanya iseng, tetapi mereka lupa bahwa ketika kita menyebarkan gambar-gambar yang kurang pantas, kita bisa melanggar UU IT, seperti itu yang bisa dipidanakan. Nah, wadahnya ada di satuan tugas, dan bisa anak-anak tersebut nanti yang menjadi korban bisa dilindungi oleh KPAI, Komisi KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, seperti itu. Bisa, sehingga anak tersebut karena masih di bawah umur nanti bisa mendapat perlindungan dari komisi tersebut, seperti itu Bapak Ibu. Karena kasusnya sudah sangat meluas. Memang anak-anak zaman sekarang itu seringkali mereka gampang sekali berdigitalisasi, kalau menurut saya tidak memikirkan efeknya, tetapi hanya memikirkan boomingnya, seperti itu. Sehingga ketika mereka menyebarkan suatu foto ataupun berita, sebenarnya mereka awalnya memang tidak secara sengaja ya, tidak secara sengaja untuk menyebarkan, tetapi terkadang untuk penyebaran yang kedua dan seterusnya ke pihak-pihak yang kedua dan seterusnya itu disalahgunakan, yang dikhawatirkan semacam itu, sehingga itu yang menimbulkan kekerasan ya, karena dilakukan secara berulang-ulang atau perlindungan dan korban merasa tersakiti. Itu kan masuknya kekerasan di perundungan digital, seperti itu. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sebelum ditutup, saya tutup ya Bapak Ibu untuk hari ini. Ada quote yang ingin saya sampaikan, bahwa sebagai guru BK kita tinggalkan zona nyaman, karena zona nyaman akan mematikan potensi secara perlahan. Mumpung masih kuat, mumpung belum punya asam urat, mumpung belum terlambat, jangan ragu untuk terus melompat demi masa depan yang lebih hebat ya. Bapak Ibu, dari quote ini sangatlah simpel tetapi mengena sekali. Sebagai guru BK, teruslah kita belajar mencari ilmu, mencari wawasan, sehingga kita bisa berkembang dalam mendidik dan membimbing anak ke depannya, dan masa depan yang lebih baik. Yang kita miliki. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tadi mungkin hanya itu yang bisa saya atas kehadirannya di ruang meet hari ini. Apa yang saya sampaikan apabila benar merupakan datangnya dari Allah, apabila Ibu tetap semangat dalam mendidik guru BK bisa diandalkan. Hanya cerdas, berkarakter, bisa diandalkan. Bisa Bapak Ibu? Bisa Ibu. Siapa kita? Guru BK. Guru BK.
Bapak Ibu, sebelum menutup perjumpaan kita, nanti saya akan share link terlebih dahulu untuk absennya. Saya sampai lupa. Oke. Nah, Ibu, ya, ya, saya share link dulu ya, nggih. share link. Ya, share link. Nanti akan saya kirim di kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prita. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya mengikuti diseminasi pada sesi online pagi hari ini dengan sesi foto bersama. Untuk itu dimohon Bapak Ibu peserta untuk dapat mengaktifkan baik. Cerdas ini ya, cerdas. Berkarakter 3. Bisa diandalkan. Sebentar Ibu, mohon maaf. 1, 2, 3.